Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Garis Peristiwa TV dengan saya Urip Triandri. Kita akan membahas di momen kali ini tentang pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi, bahkan sudah cukup waktunya untuk pelaksanaan pesta demokrasi di Indramayu khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Kali ini kita akan sedikit memberikan tentang informasi terkait bagaimana cara memilih calon-calon kepala daerah yang akan kita pilih sehingga nanti di kemudian hari tidak akan ada penyesalan khususnya untuk pemilih dan pembangunan di masing-masing daerah tidak akan tersendat. Pentingnya memilih seorang pemimpin memang ini dijadikan hal yang prinsipal, apalagi dengan banyaknya perbedaan keanekaragaman suku, budaya, bahasa di Indonesia menjadi unsur-unsur dan indikator dalam pesta demokrasi kita. Dalam season kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa bagi Garis Peristiwa TV, yaitu beliau seorang akademisi, beliau juga seorang praktisi, dan kebetulan menjadi pembina di media kita Garis Peristiwa TV. Beliau sangat aktif di berbagai macam organisasi, tingkat kepedulian terhadap Indonesia sangat tinggi. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa bisa bertatap muka langsung dengan beliau. Dr. Insinyur Dede Farhan Aulawi, Magister Manajemen CHT. Selamat pagi Pak, selamat datang di Indramayu. Terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah dari Bandung jam berapa Pak? Jam 6. Jam 6 karena ini sudah terbantu efisiensi waktu dengan adanya Tol Cisumdawu Pak ya. Sehingga yang dulu Indramayu ke Bandung itu harus ditempuh sekitar 6-7 jam, sekarang cukup mungkin 3 jam Pak. Ya, 3 jaman aja. Oke sahabat Garis Peristiwa TV, beliau sudah hadir di tengah kita, Dr. Insinyur Dede Farhan Aulawi, Magister Manajemen CHT. Sedikit mungkin izin Pak Dokter, saya akan membahas tentang profil Pak Dokter nih. Koreksi mungkin barangkali salah dari tim mencari referensi Bapak, dan alhamdulillah sangat mudah mencari referensi terkait kurikulum kita Pak Dr. Farhan. Pak Dokter ini lahir di Tasikmalaya, sahabat beliau orang Sunda, tapi jangan dikira tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lainnya. Sepak terjang beliau ini kalau misalkan dalam 1 minggu bisa lebih dari 7 hari mungkin beliau akan keliling dunia. Dan alhamdulillah ini berkah mungkin bagi kita sahabat Garis Peristiwa TV bisa mendatangkan beliau, dan beliau juga berkenan untuk mampir di Kota Mangga. Pak Dokter ini lahir di Tasikmalaya tanggal 27 April tahun 1970 Pak ya. Iya. Beliau ini putra dari ayahanda almarhum Kiai Haji Imam Burhanuddin. Akademisi juga Pak ya almarhum ya dulu ya. Jadi emang darahnya memang darah akademisi. Terus juga beliau pernah jadi ketua MUI Tasikmalaya Pak ya almarhum. Dan terlahir dari ibunda Ibu Yeti Nurhayati Pak ya almarhumah, merupakan pengusaha konveksi. Nah, beliau ini dulu sekolah di SD Negeri Kalangsari 2 Tasikmalaya.
Nah ini untuk sahabat Garis Peristiwa TV yang pernah satu bangku sekolah SD Negeri Kalangsari 2 Tasikmalaya. Ini Bapak Dr. Farhan sedang berada di podcast Garis Peristiwa TV. Terus melanjutkan di sekolah menengah pertama Negeri 2 Tasikmalaya juga, Pak. SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Oh ternyata Bapak Dokter ini santri dulu ya, memanfaatkan waktu peluang. Ya, karena kalau dulu ada istilah begini, kalau bulan puasa sekolah zaman saya itu libur, sekolah itu. Karena libur itu maka dimanfaatkan untuk belajar. Ada istilah kalau di Indramayu itu pesantren kilat Pak ya? Betul. Pesantren kilat. Cuman saat ini kan nggak ada itu. Nggak ada. Ya. Kalau mungkin di Garut atau Tasikmalaya ada istilah santri kalong gitu ya. Ya, kalau santri kalong itu istilah santri yang tidak nginep atau tidak mondok di pesantren. Gitu. Beliau juga pernah kuliah dulu di Politeknik Mekanik Swiss ITB Pak ya, Bandung, dan beberapa kampus lainnya. Ini ada beberapa kampus lainnya. Kita tidak udah berapa universitas mungkin tidak terhitung Pak ya, kita lihat di strata satunya. Nah pengalaman bekerja beliau pernah bekerja di Pupuk Kaltim ya, terus juga di industri pesawat terbang Nusantara. Ya. Sebagai apa Pak dulu di IPTN? Karena lumayan agak lama ya, 26 tahun, jadi bagiannya biasa pindah-pindah kan. 2 tahun di mana, 3 tahun di mana. Kalau basicnya gitu, di waktu di ITB itu jurusan apa Pak? Metalurgi. Ya. Membahas tentang ilmu logam bahan-bahan. Terus juga konsultan sumber daya manusia Pak ya, trainer. Kalau kursus ini yang didapat dari kreatif Pak, kreatif Garis Peristiwa TV, menyelenggarakan pernah kursus Pak ya di berbagai kampus dan lembaga ternama skala internasional beliau ini, sahabat. Di USA, Kanada, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, Australia, New Zealand, Yordania, Mesir, Jepang dan lain-lain. Hampir sudah keliling negara ini Pak. Ya, alhamdulillah. Ada yang belum Pak disambangi negara apa? Rusia yang belum. Rusia belum. Tapi sebetulnya dulu Belarus kan masih ya. Belarusia saya pernah. Cuman dulu masih bagian dari Uni Soviet. Cuman ketika berpisah ke Moskow-nya saya belum. Apa ada mengalami kesulitan Pak untuk ke sana dengan sekarang? Sebetulnya bukan kesempatan aja, mungkin tahun depan lah. Amin. Kita doakan sahabat beliau bisa ketemu dengan Presiden Putin. Beliau juga nih dalam karirnya pernah menjadi komisioner Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Membidangi juga Pak ya tentang keselamatan. Iya, investigasi kecelakaan pesawat terbang. Terus juga Kompolnas nih Pak, Kompolnas RI. Ya. Di tahun berapa Pak tadi? 2016 2020. 2016 2020. Tapi sekarang masih terjalin komunikasi Pak ya. Bahkan ya, masih sering memberikan materi ya. Komunikasi baik alhamdulillah. Pernah juga menjadi penasihat ahli BNN, Badan Narkotika Nasional. Sampai sekarang kalau organisasi kayaknya sudah tidak terhitung. Itu sedikit kupasan tentang profil Pak Dr. Dede Farhan Aulawi. Sekali lagi beliau adalah pembina di media Garis Peristiwa. Alhamdulillah, dan merupakan kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi dan teman-teman. Mohon dibimbing Pak. Ya. Kita sama-sama. Semoga dengan adanya media Garis Peristiwa ini bisa memberikan informasi yang positif untuk masyarakat Indramayu pada khususnya dan seluruh masyarakat yang bisa mengakses. Kita langsung aja Pak, mungkin karena keterbatasan waktu, beliau juga ini sahabat, paling kita dikasih kesempatan hanya beberapa jam saja. Kalau berkenan sih kita akan lama lah, cuman kan menyesuaikan dengan waktu beliau. Kita akan sedikit nih Pak berdiskusi, mungkin ya ada beberapa informasi yang kami butuhkan Pak terkait diskusi publik Pilkada 2024 nih. Ya. Ada istilah suara rakyat ini suara pemilu. Kalau
di Yunani kita ngutip orang sana ada istilah yang dijadikan sampai sekarang dipakai Pak di kalangan pemuda di Indonesia. Ini saya sering banget membaca tentang Vox Populi, Vox Dei, ini suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu mungkin bagi saya bisa ada ketika kita masih menganggap Tuhan itu ada nih. Kalau kaitannya sama pemilu ini banyak gorengan-gorengan tentang pemilu. Paling nanti Pak, masyarakat itu sesuai dengan pengamatan tim dari Media Garis Peristiwa TV berkaca dari pemilihan legislatif yang kemarin, kebanyakan masyarakat Indramayu kesulitan dalam menentukan pilihan. Adakah tips-tips tertentu bagaimana cara memilih calon pemimpin gitu Pak, yang sesuai harapan rakyat? Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa Media Garis Peristiwa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu langsung dalam rangka bincang-bincang terkait dengan pilkada. Nah, kalau kita bicara masalah tips, sebelum ke tips sebetulnya ada hal yang menarik. Satu, prinsip dasar sebuah pemilu atau pilkada adalah sebuah peristiwa kontestasi politik. Karena ini sebuah peristiwa kontestasi politik, maka setiap kontestan pasti semuanya ingin menang. Betul. Tidak ada kontestan yang daftar dengan niat untuk kalah. Gitu. Kadang kalah itu Pak, kontestannya siap menang tapi tidak siap kalah itu. Jadi semuanya itu ingin menang. Betul. Bagaimana caranya ingin menang? Bikin tim sukses, relawan, dan sebagainya dengan segala macam atributnya. Nah, kadangkala ada juga beberapa hal dalam rangka membangun opini agar rakyatnya memilih dia, dibikinlah sebuah idiom-idiom, baik idiom yang sifatnya kalimat maupun idiom visual, ya, untuk menarik simpati publik, meskipun yang ditunjukkan belum tentu seperti itu. Contoh yang sederhana gitu ya. Di Indonesia agak menarik karena pada saat kontestasi politik polusi visualnya luar biasa. Betul. Ya, lewat spanduk, pamflet dan lain sebagainya, bahkan kadang tidak tahu tempat. Meskipun sebetulnya ketentuan-ketentuan itu udah ada. Sudah ada. Misalnya tidak boleh pasang di pohon atau di tempat-tempat yang dilarang oleh penyelenggara pemilihan gitu. Tapi faktanya masih suka ada, entah yang namanya dipaku atau ditempel di tembok rumah orang gitu ya. Tanpa izin lagi. Tanpa izin lagi. Spanduk di mana-mana ramai. Kalau pengalaman saya di beberapa negara pada saat melaksanakan pemilu, nggak ada itu yang namanya spanduk, pamflet, dan lain sebagainya itu nggak ada. Berdasarkan pengalaman Pak Dokter itu di negara sana, di luar Indonesia, negara tetangga atau Eropa, masih adakah Pak pesta demokrasi seperti di Indonesia? Pesta demokrasi ada. Yang terakhir tahun 2020 saya di Hongaria, ya, salah satu negara di Eropa Timur. Kebetulan lagi masa kampanye waktu itu ya. Jadi di Hongaria bukan hanya di Budapest, ibu kotanya Budapest, di beberapa ya provinsi atau kalau di kita di kabupatennya gitu saya muter, tidak ada yang namanya spanduk-spanduk. Jadi kalau yang namanya pemilu kampanye, misalnya saya lagi di kafe gitu ngobrol, orang cukup datang aja menyampaikan ini visi misi atau siapa saya, mengenalkan, mohon izin dulu, mohon izin Bapak, perkenalkan ini nama saya dan sebagainya. Coba dibagi. Si di kafe yang membaca itu